Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi atqana bihikmatihi ma fatara wa ma bana. Wa syara'a syara'i'a rahmatan wa hikmatan tariqan wa sunanan. Wa ma amrana bi ta'atihi la li hajatihi bal lana. Yaghfiru dhunuba likulli man taba ila rabbih wa dana. Wa yujzilul ataya liman kana muhsina. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ahmaduhu ala fadailihi sirran wa alana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu syahadatan. Lahu syahadatan. Arju bihal fawza bidarin ni'ami. Bidarin ni'amihi wal hana. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rafa'ahu fawqa samawat fadana. Wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sallama tasliman amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sudah menyaksikan channel Abu Yusuf Ubaid Bima, senang rasanya kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ke-6 di bulan Ramadan ini, dan juga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menjalankan ibadah puasa dari hari pertama sampai pada malam hari ini. Kemudian sebuah nikmat yang sangat besar, kembali kita dipertemukan di acara spesial di bulan Ramadan ini, yaitu acara takjil tanya jawab Islam. Tentunya di malam hari ini kita bersama Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu ta'ala. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Kemudian, sebagaimana biasa kami ingatkan kembali kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung di channel Abu Yusuf Ubaid Bima Official, untuk memberikan pertanyaan terbaiknya, bisa langsung di kolom komentar Facebook Abu Yusuf Ubaid Bima dan juga di YouTube Abu Yusuf Ubaid Bima Official. Alhamdulillah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita langsung saja. Mau bertanya Ustadz, semasa ana masih jahil, ana tidak pernah berpuasa. Dan ana sudah lupa berapa kali Ramadan ana tidak berpuasa. Usia ana sekarang sudah 37 tahun. Bagaimana cara membayar puasa Ramadan yang terlewatkan? Dan apakah boleh ana membayar puasa di setiap harinya di luar Ramadan? Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Terkait dengan pertanyaan yang kita dengarkan, bahwa semasa jahil tidak berpuasa, ya bagaimana untuk membayarnya? Ketika kita sebutkan semasa jahil, walaupun sebenarnya seperti yang kita jelaskan di majelis awal Ramadan, bahwa kewajiban puasa ini adalah kewajiban yang diketahui oleh kaum muslimin secara darurat. Artinya tidak ada yang tidak tahu kalau puasa di bulan Ramadan itu apa? Tidak wajib baginya. Karena dia dalilnya sangat banyak. Ada dalil Al-Quran, ada dalil dari hadis Nabi SAW, dan disepakati oleh kaum muslimin karena berpuasa di bulan Ramadan adalah merupakan rukun Islam. Iya. Yang lebih tepatnya mungkin dulu bermudahan di dalam meninggalkan apa? Puasa di bulan Ramadan. Karena kewajibannya itu banyak. Tidak ada yang tidak tahu akan wajibnya. Karena itu tadi yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kewajiban puasa ini diketahui dalam Islam secara darurat. Secara darurat akan kewajibannya.
Makanya mungkin kalau ada yang meninggalkannya itu karena bermudahan dalam meninggalkan apa? Puasa. Sekarang kalau ada yang seperti itu, meninggalkan puasa bermudahan, dulu, masih sebelum mengenal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apa kewajibannya? Apakah wajib dia qada? Para ulama menyebutkan ketika kita meninggalkan puasa karena bermudahan, ya, dengan kewajiban ini, itu mereka jelaskan tidak cukup untuk qada. Tidak bisa dibayar dengan qada. Yang wajib bagi dia adalah bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Beristighfar kepada Allah, berjanji tidak akan mengulanginya, dan menyesali apa yang telah berlalu. Itu yang wajib baginya, bertobat kepada Allah. Tidak wajib baginya qada. Karena itu bermudahan dalam meninggalkannya dulu. Dia perbanyak puasa sunnah. Dia perbanyak puasa sunnah ketika kurang dalam melakukan yang wajib. Itu wallahualam yang wajib baginya. Ini yang dijelaskan oleh mayoritas ulama. Dijelaskan oleh mayoritas ulama. Dan tobat itu menghapus kekurangan yang telah berlalu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bahwa taubah tajubu ma qablah. Tobat itu menghapus apa yang telah berlalu. Kalau kita tobat dengan tobat yang benar, itu syaratnya tadi. Menyesali atas kekurangan yang telah berlalu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dari hal tersebut. Kemudian kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dalam kehidupan yang akan datang. Itu wallahu a'lam yang wajib dia lakukan. Kemudian Ustaz, apakah duduk sebentar di masjid sudah terhitung iktikaf atau harus diam dari setelah Isya sampai subuh? Dan apakah boleh beriktikaf di selain bulan Ramadan? Baik. Di selain bulan Ramadan tidak ada sunnah iktikaf. Tidak ada sunnah iktikaf kecuali dia bernadar. Kecuali dia bernadar untuk iktikaf di masjid. Dia tidak ikat dengan puasa. Boleh. Adapun selain nadar, maka tidak ada sunnah iktikaf. Karena iktikaf itu berdasarkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, dinukil oleh para ulama, Nabi tidak pernah iktikaf selain Ramadan. Nabi tidak pernah iktikaf selain Ramadan. Iya. Tadinya Nabi SAW iktikaf masuk di 20 terakhir di bulan Ramadan. Setelah itu, di akhirnya beliau hanya iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai belum meninggal, dan juga para istri beliau iktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan setelah meninggalnya Nabi SAW. Dia tidak dinukil dari Nabi bahwa beliau iktikaf selain bulan Ramadan. Tidak ada sunnahnya dengan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi itu untuk iktikaf di selain Ramadan. Di selain Ramadan. Kemudian, apakah boleh iktikaf sedikit? Iktikaf itu adalah berdiam di masjid. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum akifuna fil masajid. Kalian iktikaf di masjid. Iktikaf artinya seorang berdiam di masjid. Berniat untuk beribadah kepada Allah di masjid. Iya. Apakah harus 10 terakhir? Tidak. Tergantung niatnya. Walaupun sebentar. Itu juga yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau kita berniat untuk iktikaf walaupun sebentar, sudah masuk dalam iktikaf. Walaupun yang sempurna itu adalah kita lakukan 10 terakhir di bulan Ramadan. Kan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhalam. Kemudian Ustaz, apakah ada ayat 1000 dinar, yaitu surah Al-Talaq, akhir ayat 2 sama ayat 3? Apakah ada keutamaan membaca ayat tersebut? Surat At-Talaq. Ayat akhir di ayat kedua sama ayat ketiga. Ayat yang dijuluki ayat 1000 dinar.
kedua dan ketiga. ketiga. Di akhir ayat kedua. Akhir ayat kedua. Berarti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Dan akhir ayat Dan, dan ayat ketiga. ketiga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Iya. Yang ditanyakan apakah ada Keutamaan. keutamaannya. Kalau dilihat di tafsir Ibnu Katsir, tidak ada. Biasanya kalau Ibnu Katsir rahimahullah, kalau ada keutamaan terkait dengan ayat, beliau akan sebutkan. Karena Ibnu Katsir seperti itu. Tafsir beliau adalah tafsir bil athar. Tafsir dengan hadis, tafsir dengan ucapan sahabat, tafsir dengan ucapan tabi'in. Biasanya kalau ada keutamaan, beliau akan sebutkan. Beliau akan sebutkan. Terkait dengan ayat yang disebutkan oleh si penanya, wallahualam. Ya, karena saya rata-rata biasanya kalau keutamaan ayat, biasanya bacanya di tafsir Ibnu Katsir. Kalau tidak dapat situ, wallahualam, saya belum punya ilmu di yang lain. Iya. Dan juga ini masalah ayat 1000 dinar, Ustaz. Kami pernah melihat di salah satu rumah, itu memang dipajang di satu rumah, terus itu di situ ditulis tentang keutamaannya. Tapi saya lupa riwayat siapa. Dan ini menjadi salah satu kepercayaan masyarakat bahwa ayat itu bisa mendatangkan keutamaan. Bisa Wallahu mendatangkan kekayaan. Ya. Karena 1000 dinar. Itu wallahualam. Iya, Ustaz. Wallahualam. Kemudian Ustaz, bagaimana hukum membaca 3 qul pada rakaat terakhir salat witir? Apakah ada dalilnya yang sahih? Jazakumullah khairan. 3 qul. Ya. Iya, sebenarnya perlu antum ketahui dulu bahwa dalam witir itu boleh antum baca ayat apa saja setelah Al-Fatihah. Cuman sunnahnya itu rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kalau ditambah dengan setelahnya juga tidak ada masalah karena sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Wallahualam kalau ada tambahan dengan 2 setelahnya. Ada dulu saya pernah dapat riwayat bahwa surah Al-Ikhlas dengan Muawwidhatain, dengan 2 perlindungan, itu cuman saya lupa riwayatnya siapa. Ya, sudah lama waktu baca terkait dengan hukum seputar bacaan witir. Wallahualam saya tidak ingat sekarang ini apakah itu riwayat yang sah. Kan itu ditambah dari riwayat yang ada. Riwayat yang ada kan itu tadi. Rakaat pertama itu Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Nah, ketika kita mendapatkan tambahan lebih dari itu, maka diperiksa lagi riwayatnya. Ketika kita dapatkan sahih, kita akan katakan iya. Tapi ketika kita belum dapatkan iya dan belum mengetahui secara pasti hal tersebut, nanti bisa dicari lagi insyaallah. Kemudian Ustaz, apakah ada manfaat pohon bidara secara syariat Ustaz? Wallahualam. Iya. Wallahualam. Jelas dia kalau anak karena membahas di sholat jenazah terkait dengan hukum jenazah, baru di situ yang anak dapatkan ilmu tentang bidara. Nabi katakan iksiluha bima'in wasidr. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Itu yang anak tahu. Kalau yang lain, wallahualam, mungkin di orang-orang yang meruqyah yang tahu, wallahualam. Kemudian, Afan Ustaz, dalam hal muamalah, kita diperbolehkan melihat atau memandang wanita yang bukan mahram. Apakah kaidah ini bisa dipakai di dalam rangka pekerjaan kantor yang harus kita berinteraksi dengan rekan kerjaan, karyawati yang bukan mahram? Maksudnya dalam hal muamalah boleh melihat. Apa dalilnya? Kalau muamalah boleh melihat? Atau memandang wanita yang bukan mahram. Apa dalilnya kalau boleh? Masalahnya dalil yang melarang itu jelas.
dalil yang tidak membolehkannya. Sekarang kalau dikatakan boleh dalam hal muamalah, kita butuh dalil. Apa dalilnya kalau boleh? Karena dalil melarang banyak. Dan kita diperintahkan untuk apa? Menundukkan Menundukkan pandangan. pandangan. Dalil Al-Quran terkenal. Kita diperintahkan apa? Menundukkan pandangan. Iya. Di ayat-ayat terkait dengan hal tersebut. Iya. Seperti di ayat yang perintahkan yagdudna di surat An-Nur ayat 31. Kullil mu'minat yagdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki, perempuan, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan mereka. Ini perempuan, menundukkan pandangan. Demikian pula laki-laki. Ini kan diperintahkan dan menjaga kemaluan mereka. Dan tidak boleh dia menampakkan perhiasan mereka. Ini kan perintah dari Allah jelas. Sekarang ketika kita katakan boleh dalam muamalah, maksudnya gimana? Apa dalilnya? Muamalah apa yang kita maksudkan? Iya. Kalau yang dimaksudkan muamalah dalam artian nador, melihatnya untuk menikahinya, ya itu kan dibolehkan untuk karena butuh. Supaya dia tambah semangat untuk menikahinya. Iya kan? Itu kan dibutuhkan namanya. Adapun muamalah di sini, wallahualam apa yang diinginkan. Mungkin disebutkan muamalah apa yang dibolehkan dan apa dalilnya. Karena asalnya tidak boleh. Karena perempuan itu aurat. Dalam hadis Nabi SAW. Al-mar'atu aurah. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat. Apabila dia keluar, maka akan dihiasi, akan dipercantik oleh syaitan. Sekarang kalau kita bilang boleh melihatnya, wah, butuh dalil. Butuh dalil, karena itu keluar dari asal. Keluar dari asal. Asalnya tidak boleh. Iya, asalnya tidak boleh kita melihat perempuan yang bukan mahram. Ketika kita menyebutkan hal yang menyelisih asal, maka butuh penopang yang kuat. Butuh dalil yang kuat. Nah sekarang, datangkan dulu dalilnya itu. Baru kita mau kiaskan dengan apa? Dengan kantor. Kan pegawai begitu. Berarti kita butuh dulu dalil itu. Setelah itu baru kita kiaskan. Baru kita kiaskan. Nah, ini kita tidak terlalu berani. Masalahnya itu fitnah. Masalahnya itu adalah fitnah. Wallahualam. Kemudian Ustadz, ketika duduk tasyahud akhir di sholat witir, apakah duduknya tawarruk atau iftirash? Tasyahud akhir di Witir. witir. Witir kan satu tasyahud. Kita akan bilang tasyahud akhir itu kalau ada tasyahud awal. Witir itu kan cuma satu apa? Tasyahud. Kalau kita lakukan dengan 3, itu satu tasyahud. Demikian pula kalau 1. 5 juga satu tasyahud. 7, satu tasyahud. Nanti 9, baru ada 2 tasyahudnya. Tasyahud pertama di rakaat ke-8. Tasyahud terakhir adalah rakaat ke-9. Adapun kalau 7, 5, kita berwitir dengan 7 rakaat langsung. 5 rakaat. 3, 1. Semuanya cuma satu tasyahud. Jadi kita duduknya adalah duduk iftirash. Duduknya kalau satu tasyahudnya, satu saja tasyahudnya, maka duduknya apa? Iftirash, bukan tawarruk. Bukan tawarruk. Itu wallahualam. Kemudian Ustaz, ketika tasyahud akhir sebagai makmum dalam sholat, ketika akan salam, apakah menurunkan jari telunjuk kemudian salam atau salam dahulu baru kemudian menunjukkan jari telunjuk? Iya. Kita menunjuk, itu kan saat tasyahud. Karena Nabi SAW, idza kana tasyahud. Kalau dalam hadis Ibnu Umar, apabila Nabi SAW bertasyahud, belum berisyarat. Artinya ini kan terikat dengan tasyahud. Setelah selesai tasyahud, selesai. Ya, ketika antum salam, kan selesai tasyahud. Harus antum turunkan. Karena sunnahnya saat apa? Saat tasyahud. Adapun kalau salam, sudah tidak tasyahud lagi. Sudah tidak tasyahud lagi. Itu wallahualam. Kemudian jari telunjuk ketika diletakkan di atas paha melewati lutut atau bagaimana penempatannya Ustaz? Jari telunjuk. Ya. Melewati lutut
Berarti begini. Lewati lutut. Iya. Atau bagaimana? Yang jelas dikatakan masih seputar di hadis Ibnu Umar bahwa Nabi SAW wada'a yadahul yumna ala fakidihil yumna. Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, kiri di atas paha kiri. Wa asyara bi as-sabbah. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Wa halaqa ibham wa al-wusta, dan melingkarkan jari tengah dengan ibu jari. Jadi yang diletakkan itu di atas paha, bukan di atas lutut. Itu dalam hadis Ibnu Umar. Itu dalam hadis Ibnu Umar. Iya, wallahu alam. Kemudian, bagaimana posisi kepala ketika menghadap ke kanan dan ke kiri? Iya, di atas kepala kan, di atas. Iya, kepala. Di atas kan? Posisi kepala. Di atas. Nah, Iya, Ustaz. jadi maksudnya anunya, pipinya, Mungkin putarannya, Ustaz. putarannya. Iya. Kalau putarannya, Nabi sampai dilihat putih pipi beliau dari belakang. Artinya kita kanan kiri sampai dilihat dari belakang ini pipi. Pipi itu sampai dilihat dari belakang. Dan memutar ini hukumnya sunnah. Yang rukun itu salamnya. Artinya kalau antum ada orang salam tanpa putar, dia hanya bilang assalamualaikum warahmatullah tanpa putar, sah salatnya, sudah selesai. Karena tambahan gerakannya ini hukumnya sunnah. Gerakannya itu hukumnya sunnah. Tidak berdosa orang melakukannya, tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Jadi kalau putarannya dilihat pipi oleh orang di belakang. Oleh orang yang di belakang. Itu wallahualam. Masya Allah. Kemudian Ustaz, bagaimana memaknai hadis riwayat Muslim yang berbunyi, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bagaimana? Memaknai. Anda kira hadisnya jelas? Tidak perlu dimaknai ya. Kan Nabi bilang, idza matal insanu in qata'a min amali illa min salat. Apabila seorang itu meninggal, kita paham kan meninggal? Mati. Iya. Iya kan? Meninggal, mati. Kalau dia mati, maka terputus seluruh amalannya. Artinya dia tidak bisa lagi beramal. Iya kan? Terputus semua amalan. Artinya dia tidak bisa lagi beramal. Kecuali 3. Kecuali 3 ini, itu maksudnya yang masih mengalir. Walaupun dia sudah meninggal. Pertama, sedekahun jariyah. Sedekah yang dia pernah sedekahkan, tapi masih bermanfaat untuk manusia. Maka manfaatnya ini akan mengalir ke dia, karena dia menjadi sebab. Dipahami? Yang kedua, waladun soleh yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Artinya dia meninggal. Dia meninggalkan anak yang soleh. Anak ini mendoakannya. Maka mengalir juga pahala kepada dia. Karena anak ini juga usahanya. Seperti sedekah tadi. Kan usahanya juga. Yang ketiga, au ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat dengannya. Dia pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang diambil manfaat dengannya. Ilmu itu orang ajarkan lagi ke setelahnya. Maka pahalanya ngalir ke dia, kan dia menjadi sebab ilmu itu ada. Ilmu itu tersebarkan. Ini hadisnya sebenarnya jelas ya. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz, bolehkah berdoa dalam bahasa Indonesia setelah tasyahud akhir? Tasyahud akhir berarti sebelum salam ya? Ya, sebelum salam. Sebelum salam. Di situ termasuk tempat yang mustajabah. Tempat yang mustajabah. Cuman dipermasalahkan, boleh nggak kita berdoa dengan bahasa kita? Di dalam masalah ini dibicarakan oleh para ulama. Bahkan para ulama membicarakan apakah boleh meminta dunia. Maksudnya kebutuhan dunia, bukan akhirat. Kalau akhirat disepakati. Tapi boleh nggak kita minta perkara dunia dalam sholat? Iya, ketika sujud, ketika tasyahud. Dan pendapat yang kuatnya boleh.
Karena kita memang disuruh meminta. Nabi cuma katakan kalau dalam tasyahud, "Falyatakhayyar minad du'a masya'a." Hendak dia memilih dari doa apa yang dia inginkan. Sekarang setelah itu lagi, mereka bercerita, membahas, boleh nggak bahasa selain bahasa Arab? Ini dibahas, diperselisihkan oleh para ulama. Walaupun paling amannya, kalau antum di situ, nggak usah dipaksakan. Doa pakai bahasa Indo. Kan banyak tempat mustajabah yang lain. Di situ antum berdoa dengan lafaz yang ada Arabnya. Kalau yang tidak ada Arabnya, antum berdoa tempat lain. Kan banyak. Sepertiga malam terakhir, antara adzan dan qomat, sore Jumat. Kan banyak begitu. Iya, daripada kita masuk di perselisihan. Walaupun dari ulama kita ada mengatakan kalau antum tidak bisa sama sekali doa bahasa Arab dan antum mau meminta, boleh hal tersebut. Boleh hal tersebut. Walaupun nanti itu akan masuk dalam kalamun nas. Iya, karena Nabi SAW pernah katakan, "Inna hadis sholah la tasluhu li kalamin nas." Sholat itu tidak cocok untuk ucapan manusia. Dia hanya ucapan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa doa dan dzikir serta bacaan dari bacaan solat. Jadi sebenarnya paling hati-hatinya antum tidak berdoa dengan bahasa Indonesia dalam solat, itu paling hati-hati. Iya, itu paling hati-hati. Tapi kalau memang terpaksa antum mau sekali meminta, antum tidak bisa bahasa Arabnya, boleh. Iya, boleh. Tapi tidak keluar dari perselisihan. Tidak keluar dari perselisihan. Wallahualam. Baik. Kemudian Ustadz, ketika 10 malam terakhir Ramadan, apakah kita sepanjang hari di masjid atau hanya malam hari saja dan siangnya boleh mencari nafkah? Ya tergantung, kalau antum niat itikaf 10 hari ya harus di masjid terus. Tidak boleh keluar kecuali lihajatil insani. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika Aisyah menggambarkan kalau Nabi dan itikaf, belum tidak keluar kecuali kebutuhan manusiawi. Maksudnya buang air kecil, air besar. Itu namanya kebutuhan manusia. Iya. Makan saja para ulama bahas. Boleh nggak kita pergi ambil makan di rumah? Iya. Harus diantar ke masjid. Kecuali tidak ada sama sekali orang. Baru boleh dia pergi ambil. Itu pun tidak boleh cerita sama keluarganya. Hanya sekedar lewat ambil saja. Itu kalau antum itikaf 10 hari. Batal dengan keluar. Batal dengan keluar. Ketika antum seperti ini, itikaf di malam hari, siangnya keluar, nah ini tidak masuk dalam jenis itikaf yang niat berapa? 10 hari. Kecuali antum itikaf bersyarat. Saya mau itikaf di malam saja, siangnya pergi bekerja. Sah atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Dia tergantung pada niatnya. Karena hadis innamal amalu bin niat masuk di situ. Amalan itu tergantung pada niatnya. Dia sudah niatkan malam, ya sudah, itu yang dia dapatkan. Tentunya tidak sama dengan orang itikaf. Itikaf apa? Penuh. Wallahualam. Baik. Kemudian Ustadz, bagaimana hukum berpuasa Syawal ketika memiliki hutang puasa Ramadan? Itu diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Kalau orang Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa tidak boleh puasa sunnah kalau ada utang puasa wajib. Tidak boleh puasa sunnah kalau ada utang puasa wajib. Iya. Itu yang mereka pegang. Cuma mayoritas ulama berpendapat boleh. Karena kodok puasa wajib itu waktunya luas. Sampai Sya'ban. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Belum punya utang puasa. Belum tidak kodok kecuali apa? Sya'ban. Apakah Aisyah tidak melakukan puasa sunnah? Itu pertanyaannya. Sebelum itu, sebelum Sya'ban, dari puasa Muharram, puasa Asyura, apakah tidak atau dia lakukan? Tentunya dia lakukan, istri Nabi. Kan begitu. Cuman kodok puasa Ramadannya di Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa mengkodok puasa Ramadan itu waktunya luas. Dan boleh melakukan puasa sunnah sebelumnya. Dan ini yang tepatnya insya Allah yang kuat. Karena orang yang mengatakan wajib dulu, puasa yang wajib baru puasa sunnah, mereka sebenarnya berdalil dengan ayat-ayat yang umum. Ayat-ayat yang umum seperti wasari'u, fastabiqul khairat, bersegera, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini dia harus dahulukan. Harus segera.
mengganti utangnya. Iya. Ini tapi pendapat mayoritas lebih kuat dengan dalil hadis Aisyah tadi. Hadis Aisyah tadi. Rasulullah tidak menegur dia. Itu menunjukkan memang waktunya apa? Luas. Waktunya luas dalam mengganti. Itu wallahualam yang kuat. Ada saya bahas pendapat itu di buku semua tentang puasa Ramadan. Kemudian Ustaz, terkait melatih anak kecil untuk berpuasa, apakah boleh berpuasa setengah hari bagi anak kecil seperti yang kami dapatkan di masyarakat? Iya, boleh. Ketika dia sudah tidak mampu lagi, kan untuk melatihnya bukan kewajiban. Boleh setengah hari. Boleh setengah hari. Kan untuk melatih itu sebabnya ilahnya. Untuk melatih. Wallahualam. Ana seorang mahasiswa, agak sibuk, tapi mau menuntut ilmu agama. Jadi, Ana cuma bisa mendengar kajian kitab lewat rekaman. Apa itu sudah cukup atau harus tetap membacanya di depan guru? Iya. Ada jawaban dari Ustadzul terakhir itu. Apakah dikatakan murid seperti itu? Boleh berguru dengan hal seperti itu? Ya kalau dikatakan bisa, bisa. Cuman tentunya tidak sama dengan keutamaan orang yang belajar langsung. Orang yang belajar langsung. Yang penting kita masih sama guru. Apakah langsung, offline ataupun apa? Online. Online. Itu masuk dalam kategori belajar. Iya. Cuman dikatakan sama atau tidak ya tidak sama. Tidak sama. Wallahualam. Apakah kita boleh melaksanakan sholat tahajud setelah melaksanakan sholat tarawih di masjid? Jadi kita sudah sholat tarawih di masjid bersama jamaah sama imam. Kemudian bangun di malam hari, boleh nggak tahajud sendiri? Boleh. Tidak ada larangannya. Masuk dalam hadis umum, sholatul laili matna-matna. Sholat malam itu dua-dua. Boleh kita tahajud di rumah. Hanya saja kalau kita sudah ikut imam witir, tidak boleh lagi witir di rumah saat sholat tahajud. Karena Nabi SAW bersabda, la witron fil lail. Tidak ada dua witir dalam semalam. Tidak ada dua witir dalam semalam. Itu wallahualam. Kemudian Ustaz, bagaimana cara memegang mushaf bagi perempuan? Bagaimana cara memegang mushaf bagi perempuan? Seperti biasa. Apakah boleh dilakukan? Apakah boleh dilakukan ketika sholat sendirian? Dan apakah benar ada keutamaan tidur siang bagi orang yang berpuasa? Baik. Memegang mushaf maksudnya dalam sholat ya. Bagi perempuan. Boleh atau tidak boleh? Boleh hal tersebut. Ketika kita sholat sunnah, boleh kita memegang mushaf. Sambil membacanya. Boleh. Walaupun lebih utama dia baca dia dari hafalannya. Tapi kalau dia mau sholat sambil memegang mushaf, maksudnya baca Al-Quran lewat mushaf saat sholat setelah Al-Fatihah, boleh. Dibolehkan hal tersebut. Kemudian lanjutannya tadi. Apakah ada keutamaan orang yang tidur siang? Orang yang puasa? Ada hadis terkait dengan hal itu. Iya. Makan sahurlah untuk supaya kuat. Berpuasa dan tidur sianglah supaya kuat. Sholat. Tapi hadisnya dhaif. Itu wallahualam. Tapi kalau kita niatkan Ustaz, misalnya saya tidur. Saya niatkan bahwa insya Allah dengan tidurku ini agar kuat dalam beribadah. Apakah itu juga termasuk? Masuk tapi pahala niat. Bukan, tidak ada hadis khusus. Iya. Itu kan tidur itu wasilah. Tidur itu apa? Asalnya mubah, zatnya. Zat tidur itu mubah. Iya. Ketika dia menjadi wasilah, maka tergantung hukumnya. Kepada tujuannya. Kalau kita tidur supaya kuat sebentar malam, ya kan? Sholat, maka hukumnya sama dengan tujuan. Karena al-wasail lah ahkamul maqasid. Wasilah itu mengambil hukum maksud. Wasilah itu mengambil hukum maksud. Tujuannya apa? Cuman menanyakan dalil khusus tentang tidur. Itu wallahualam. Ada dalilnya dhaif yang Anda tahu. Ada Anda sebutkan di kitab juga, di buku pembahasan semua tentang Ramadan, dalilnya itu. Dhaif. Wallahualam. Kemudian Ustaz, bolehkah wanita ikut sholat jenazah? Boleh. Nabi SAW disolati oleh para sahabiat. Boleh, tidak ada yang melarang.
Kemudian Ustaz, bagaimana adab ketika seorang penuntut ilmu ya mungkin ya. Karena di sini seorang penuntut, jika ada ormas yang mengajak kita untuk berdebat, wih, ini ormas Pak yang ngajak debat nih, bukan satu orang ini. Ormas. Satu ormas iya berarti, satu ormas ini. Iya. Nggak usah kita layani. Baik. Habiskan umur sama mereka. Karena satu ormas mau diladeni satu-satu. Iya, habis umur. Sampai kapan selesai? Tidak sahur-sahur itu. Iya, nggak sahur kalau puasa ya. Iya. Hmm. Kemudian Ustadz mohon doanya untuk Ana. Ana terjatuh kembali ke kebiasaan lama, yaitu bermaksiat ketika sendirian. Alhamdulillah. Sulit sekali Ana lepas dari maksiat ini. Bagaimana Ustadz solusinya? Solusinya kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian kita ikutkan kejahatan itu dengan kebaikan. Supaya menghapusnya. Seperti dalam hadis Nabi SAW. Dan Nabi SAW, Ittaqillah haitsuma kunta. Wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasi bihulukin hasan. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Di saat sendiri atau rame-rame. Kita bertakwa kepada Allah. Kemudian, kalau kita jatuh dalam kesalahan, kata Nabi, ikutkan kesalahan itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Karena innal hasanati, apa ayatnya? Innal hasanati, siapa yang tahu ayatnya? Siapa yang tahu? Lafadznya? Apa? Yudhibu? Yakin? Jangan kira-kira. Apa? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Yudhibna. Sungguh kebaikan itu akan menghilangkan kejahatan. Maksudnya dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Itu yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Iya, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kalau qadarullah jatuh dalam dosa, maka ikutkan dosa itu dengan kebaikan. Supaya kesalahan itu hilang. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, tadi ada yang bertanya, apa hukum onani di siang hari di bulan puasa Ustaz? Dosa. Pertama dosa. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi tentang puasa. Iya, tentang puasa. Disebutkan sebabnya kenapa puasa itu Allah katakan fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku, saya akan membalasnya. Kata Allah, yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya dan syahwatnya. Karena ini orang yang onanin siang hari bulan Ramadan tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah. Maka dia berdosa, dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, batal puasanya. Batal puasanya. Iya. Dengan melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ya nanti wajib dia qada. Setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak wajib baginya bayar kafaroh. Karena kafaroh itu khusus untuk orang yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kalau onani tidak. Walaupun ada yang mengatakan iya karena sama ini. Ya, kalau mendatangi istrinya. Kalau ini dia datangi tangannya. Iya. Sama hukumnya. Tapi tidak. Karena memang yang disebutkan di hadis orang jatuh di istrinya. Jatuh di istrinya. Jadi dia bertobat dengan taubat nasuhah. Wajib dia ganti puasanya. Wallahualam. Ustaz, di Masjid Anas setiap selesai sholat witir sebelum pulang berdoa. Dipimpin imam serta diakhiri Al-Fatihah. Apakah hal seperti ini ada tuntunannya Ustaz? Tidak ada. Tidak pernah dinukil dari Nabi SAW belum berdoa setelah witir. Yang dinukil yang sah dari Nabi SAW kalau setelah witir belum mengucapkan dengan suara yang terlafadzkan Subhanal Malikul Quddus,
Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus 3 kali. Dengan suara yang dijaharkan. Adapun berdoa, tidak dinukil dari Nabi SAW. Kemudian Ustaz, untuk orang-orang yang tidak puasa karena udzur syar'i seperti wanita hamil, tidak puasa untuk maslahat bayinya. Di antara ulama ada boleh fidyah, ada yang membolehkan fidyah. Apakah bayar fidyahnya di luar Ramadan? Boleh setiap hari. Kalau memang kita yang berpegang dengan pendapat itu, fidyahnya seperti fidyahnya orang tua yang tidak berpuasa. Dia bayar apa? Setiap hari. Boleh juga nanti setelah Ramadan, dia gabungkan semuanya. Dia gabungkan semuanya. Wallahualam. Yang tidak boleh itu didahulukan. Di awal Ramadan langsung 30. Nah itu tidak boleh. Karena belum datang sebabnya. Sebab bayar fidyah itu karena tidak puasa. Iya. Sebelum datang itu sebabnya, tidak boleh dibayar duluan. Kemudian Ustaz, bagaimana jika seorang istri ingin berdandan atau merawat dirinya, tetapi suaminya tidak suka? Anehnya itu. Anehnya. Butuh di suaminya itu. Di ruqyah. Iya, karena biasanya orang itu suka yang indah. Iya kan? Ini aneh tuh. Kayaknya perlu ketemu dulu sama Iya. suaminya. Dikasih ruqyah dulu Ustaz. Ya, Dimandikan dengan daun bidara. Tidak ada tuntunannya Oh, mandi daun bidara. Itu orang meninggal, Orang saudaraku. meninggal. Kalau meninggal, dimandikan daun bidara. Meninggal rasanya Ustaz. Meninggal rasanya. Oh, baik. Ya Bahaya nih. Allah. Barusan itu ada yang begitu. Iya. Ini gimana? Kalau Saya, kalau bisa 28 jam istri dandan terus, istri. Masya Allah. itu luar biasa Ustaz. Iya. Kalau ada 28 jam. Iya. Baik. Indah, semua orang suka istrinya cantik. Iya. Aneh mungkin kalau enggak. Nah, ada teman bilang suka sekali. Iya kan? Gimana Dimas? Iya. Antum gimana? Apanya? Suka. Iya, semua orang suka. Oh iya, suka istrinya cantik. Saya kira itu normal-normal saja Ustaz. Iya, tapi itulah nggak tahu gimana ini. Oh, haram. Nah, kan ini di sini indikasinya ke suaminya. Dia bilang merawat dirinya tetapi suaminya tidak suka. Oh, mungkin tidak suka karena Nabila Abu Zain banyak ongkosnya. Oh, itu lain cerita namanya. Iya, kalau istrinya minta berdandan dengan ongkos yang banyak, iya, dia minta perginya, iya, laser muka, iya, ongkosnya 5 juta. Nah, hasil suaminya cuma 500. Ya, ini mungkin Ya. bisa ya? Betul. Masuk di situ, bisa. Adapun, ya, dia Pokoknya kalau mau istri mulus, ya harus ada fulus. oh begitu nih? Iya. Iya, Masya Allah tahu. Iya. Begitu ya? Iya betul. Karena cantik itu mahal. Betul. Iya, itu. Ada kualitas, ada harga, Pak. Tahu. Dah apa lagi? Baik. Kita kasih satu pertanyaan, tapi untuk teman-teman yang hadir, yang urgen nih. Boleh angkat tangannya. Fadol. Nggak ada di mereka. Nggak ada. Aman jadi. Oh, iya. Oi. Masya Allah. Kecil-kecil sudah banyak masalah. Nggak. Fadol. Iya. Oh iya. Iya tahu, Pak. Insya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini Ustaz titipan pertanyaan dari Ustaz, dari keluarga. Sudah menikah? Ya Ustaz, belum Ustaz. Keluargamu tadi? Mamanya, bapaknya, adiknya. Biasanya orang keluarga itu kan istri. Oh iya. Nah Ustaz, begini Ustaz, ini ada ini Ustaz, ahwat begini. Bahaya. Ya Ustaz. Jam lanjut nih. Karena kita belum menikah, baru ada pertanyaan dari Ahmad. Mungkin mau dijodohkan nih, Ustaz. Coba tutup. Coba. Baik. Keluarga Ustaz begini. Dia ini Ustaz kan puasa. Terus Itu Ahmad. Itu Ahwat. 6 Ustaz. Terus kan buka jam 6 Ustaz. Terus ini waktu dia buka, dia belum merasa bahwa kayak apa mens Ustaz, kayak mens. Ya, hai. Terus setelah buka mungkin hampir setengah jam Ustaz atau 1 jam dia baru masuk di WC karena mungkin mau buang air Ustaz. Dia lihat tanunya Ustaz, mungkin apa
Ya, Itu Ustaz. kasumba merah. Dilihat darah begitu Ya, saja darah. langsung. Nah, Ustaz. Hmm. Ada mungkin Ustaz kayak status atau dua tetes bearing Ustaz. Jadi Ya, bagaimana Ustaz hukumnya itu Ustaz puasanya karena dia tidak rasa waktu masih jam 5 atau sebelum jam 6 sebelum dia buka. Kalau ndak ada, masih ada terus. Enggak Ustaz, pas masuk kamar mandi baru dia lihat ternyata iya. ada. Iya, baik. Warna Kalau merah. ndak ada keluar, kalau ndak ada yang keluar di saat dia berbuka, ndak apa-apa, ndak ada masalah dengan puasanya. Tapi ada keluar saat dia sebelum dia berbuka, batal puasanya. Karena haid itu disepakati oleh para ulama membatalkan puasa. Kalau haid. Dan itu pun yang menetes ini harus di kebiasaan haidnya. Adapun kalau keluar bercak di luar daripada kebiasaan haidnya, bukan haid. Itu masuk di jenis istihadah. Bisa saja darah rusak. Ya kan? Karena ada uratnya yang tergeser sehingga keluar darahnya. Jadi ditanya kembali itu akhwatnya. Iya, bukan mahram mahram. Mahram Ustaz. Oh, alhamdulillah. Saya kira bukan mahram. Jangan kita tanya kalau bukan mahram. Iya. Nanti saya dijualkan lagi. Iya, ini Ustaz suruh katanya. Ya bahaya. Iya. kan muamalah Ustaz. Iya. Mana? Kayak tadi Hmm. pertanyaannya. Jadi tanya kembali apakah memang itu waktu haidnya atau bukan. Iya Ustaz, dia bilang waktu haidnya. Oh iya, haid berarti tinggal lihat lagi. Apakah keluar sebelum dia berbuka atau setelah berbuka? Itu Ustaz, dia tidak rasa, Bang. Hmm. Dia tidak rasa Ustaz, pas masuk kamar mandi baru dia lihat. Ternyata. Kapan itu? Setelah dia buka? Pas Iya. mau sholat maghrib? Setengah jam setelah buka. Ya setengah jam setelah buka atau 1 jam mau setelah buka. Hmm. Dia sudah buka, baru masuk kamar mandi. Ternyata ada. Ternyata ada. Ya, Ustaz. Iya, dia amalkan saja. Sangkaan kuatnya kapan keluar dia rasa. Dah, Ustaz. wallah alam. Terus Ustaz, satu lagi Ustaz. Itu kan Ustaz. Iya. Urgen Kalau sekali kita Ustaz, dari mukanya urgen sekali. Baik. Ustaz, kalau kita ini Ustaz salat sunnah Ustaz. Iya. Terus pada rakaat akhir Ustaz. Apakah boleh juga Ustaz kita apalagi baca doa Ustaz selain Allahumma a'inni ala dzikrika? Boleh, boleh. Boleh Ustaz. Kan tadi saya sebutkan hadisnya. Silakan pilih doa apa yang kita inginkan. Nah, Dah? benar. Jazakallah khair. Baik. Alhamdulillah telah berakhir acara takjil kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di besok di acara yang sama dan di waktu yang sama dengan Ustadz yang sama. Alhamdulillah. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan Ustadz atas ilmu serta faidah yang sangat bermanfaat, tentunya bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat yang sudah bergabung baik secara online maupun offline. Kemudian juga kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian yang sudah memberikan pertanyaan namun belum sempat dijawab karena keterbatasan waktu kita. Kemudian kepada kru yang bertugas kami ucapkan jazakumullah khairan, dan juga kepada manajemen Masjid Hafayu kami ucapkan jazakumullah khairan, dan semoga kita semua tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dan istiqomah untuk tetap bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir. Amin. Kemudian kami ingatkan kembali, jangan sampai ada yang berharap hadiah ya. Ini malam tidak ada hadiah Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Tapi hadiah terbesar adalah ilmu, Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan itu adalah murni dari kesalahan kami sendiri dan syaitan. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.